Baik, kali ini kita akan membahas mengenai hukum kekekalan momentum. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai apa itu impuls dan juga apa itu momentum. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hukum kekekalan momentum dan nanti sedikit kita juga akan membahas mengenai koefisien restitusi. Yuk kita bahas bersama. Nah, sebelum membahas apa itu hukum kekekalan momentum, saya mengingatkan kembali kepada kalian 3 rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama yaitu rumus impuls, di mana impuls itu rumusnya adalah F dikali delta T. Ya, kemudian ada juga momentum, P sama dengan M dikali V. Kemudian hubungan keduanya, hubungan antara impuls dan momentum, kita tahu bahwa I sama dengan delta P. Nah, ini adalah 3 rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan rumus ini nanti akan sangat membantu untuk menjelaskan apa itu hukum kekekalan momentum. Nah, untuk menjelaskan hukum kekekalan momentum, saya menggunakan gambaran dua buah bola yang saling bertumbukan. Jadi saya punya 2 buah bola ya, anggap saja ini bola A dan bola B ya. Ini bola A, ini adalah bola B. Saya namakan di sini bola A, ini bola B. Nah, kemudian bola A ini tentu saja memiliki massa A, kemudian bola B juga memiliki massa B. Bola A bergerak ke arah kanan, sementara bola B bergerak ke arah kiri. Nah, bola A dengan bergerak ke arah kanan, dia memiliki kecepatan, kita namakan saja VA, sementara B juga memiliki kecepatan namanya VB. Nah, setelah saling mendekati, mereka nanti akan saling bertumbukan ya. Ini bola A tadi, ini bola B ya. Mereka saling bertumbukan, jeder. Nah, kemudian setelah bertumbukan, maka yang terjadi bola A itu dia akan lari kembali ke posisi sebelumnya atau balik arah dia. Sekarang bergerak ke kiri, sementara bola B itu dia lari ke kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, namun sekarang bola A ini dia bergerak juga dengan kecepatan, tetapi kecepatannya saya namakan dengan VA aksen, sementara yang B ini namanya VB aksen. VA aksen ini artinya adalah kecepatan bola A sesudah tumbukan, VB aksen artinya kecepatan bola B sesudah tumbukan. Jadi bedanya aksen ini dia menyatakan sesudah tumbukan. Kalau ini tanpa aksen berarti dia sebelum tumbukan. Kira-kira cukup jelas ya. Nah, hukum kekekalan momentum tadi ini bisa menjelaskan secara sederhananya adalah bahwa momentum sebelum tumbukan, jadi momentum pada kejadian ini ya, ini akan sama dengan momentum pada kejadian yang ini, yang ketiga ini. Ya, jadi ceritanya sederhananya seperti itu. Nah, bagaimana pembuktiannya? Nah, mari kita buktikan sama-sama ya. Kita coba buktikan di sini menggunakan rumus sederhana. Nah, kita tahu jika benda A ya mengerjakan gaya pada benda B ya, atau bahasa sederhananya benda A menumbuk benda B dengan gaya tertentu, nah maka benda B akan mengerjakan gaya yang sama besar ya kepada A tetapi arahnya berlawanan. Kalau kalian masih ingat, ini adalah hukum 3 Newton. Jadi bisa saya tuliskan di sini F aksi ya sama dengan F reaksi. Nah, ini adalah hukum 3 Newton. Tetapi ingat, reaksinya adalah minus ya, karena arahnya berlawanan. Nah, sama pada kasus ini ya, pada kasus benda ini sebenarnya terjadi aksi reaksi. Nah, jika tumbukan ini terjadi dalam waktu sesaat atau waktu yang singkat, maka kita akan dapatkan hubungan ya F dikali delta T ya, sama dengan min F dikali delta T. Ini adalah hubungan singkatnya, jadi boleh bisa FA, ini FB ya, bisa seperti itu. Nah, sementara kita lihat rumus yang sudah saya tuliskan sebelumnya, di sini cukup jelas ya bahwa F dikali delta T, nah itu sebenarnya adalah impuls. Nah, jadi ini bisa kita katakan ini adalah impuls nih. Ini juga impuls. Nah, impuls di sini sendiri, kalau kita lihat lagi, impuls itu adalah perubahan momentum.
Ya kan? Berarti boleh kita tulis ini, F kali delta T ini sebenarnya adalah perubahan momentum. Jadi boleh kita tulis delta P sama dengan delta P. Nah, minus delta P. Nah, ini kita namakan PA ya. Ini PB karena ini benda B, ini benda A. Nah, kemudian kalau kita uraikan lagi, maka di sini ada PA dikurang PA aksen atau momentum A sebelum tumbukan dikurang momentum B sesudah tumbukan. Nah, singkatnya seperti itu. Yang ini juga sama, minus dalam kurung PB dikurang PB aksen. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kita selesaikan, berarti PA ya dikurang PA aksen sama dengan minus PB ditambah PB aksen. Nah, PA sendiri kita ingat P itu adalah M dikali V. Nah, berarti kita bisa uraikan di sini karena ini adalah benda A, berarti M di MA VA dikurang MA VA aksen. Ya, sama dengan, nah yang ini juga sama, kita uraikan menjadi minus MB VB ditambah MB VB VB aksen. Nah, sekarang tinggal kita kita gabungkan kejadian sebelum dan sesudahnya. Nah, ini yang sebelum adalah ini MAVA dan MBVB. Yang sesudah itu adalah MAVA aksen dan MBVB aksen. Nah, ini kita kumpulkan semuanya ya. Sekarang yang sebelum kita pindahkan, kita selesaikan di sini MAVA ini minus MBVB berarti menjadi positif MBVB sama dengan, nah ini minus ya, berarti positif MAVA aksen ditambah MBVB aksen. Nah, ini adalah kejadian sebelum tumbukan, ya kan? Yang ini adalah sesudah tumbukan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ternyata memang ini ya, kejadian momentum sebelum tumbukan dengan momentum sesudah tumbukan itu nilainya sama, terbukti dari rumus ini. Nah, inilah yang dinamakan sebagai hukum kekekalan momentum. Jadi artinya momentum sebelum dan momentum sesudah tumbukan itu adalah sama. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, supaya kalian tidak lupa definisinya, keterangannya, saya tuliskan di slide berikut ini ya. Silahkan coba kalian amati. Nah, ini dia sudah saya tuliskan. Silahkan kalian ingat-ingat dan kalian hafalkan mengenai hukum kekekalan momentumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai koefisien restitusi. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai kejadian tumbukan. Nah, di dalam tumbukan sendiri sebenarnya ada 3 jenis tumbukan yang terkenal atau populer. Yang pertama itu adalah tumbukan lenting sempurna, kemudian lenting sebagian, dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting. Nah, untuk menjelaskan tiga kejadian tumbukan ini, kita memerlukan satu besaran atau istilah baru, yaitu koefisien restitusi. Nah, apa itu koefisien restitusi? Jadi, koefisien restitusi itu sebenarnya adalah perbandingan relatif antara kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan. Sederhananya seperti itu. Nah, ini sudah saya tuliskan definisinya mengenai koefisien restitusi. Nah, koefisien restitusi itu biasanya disimbolkan dengan huruf E. Nah, rumusnya secara sederhana bisa dituliskan min V aksen per V atau kecepatan sesudah bagi kecepatan sebelum. Kalau kita jabarkan lebih lanjut, ini berarti min dalam kurung VA aksen min VB aksen per VA min VB.
Nah, yang ini biasa dipakai pada tumbukan yang seperti tadi tuh gambarnya ya. Nah, bisa juga tumbukan itu terjadi seperti ini. Misalkan ada sebuah benda, kemudian dia jatuh ya ke bawah, kemudian dia memantul tuh. Nah, memantul seperti ini. Ya kan? Biasa seperti itu bola ya. Nah, ini kalau kita tuliskan ya seperti kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini bisa kita sebut sebagai atau ketinggian pertama ya, kemudian ini adalah H aksen. Nah, rumus daripada koefisien restitusi itu juga bisa dirumuskan sebagai E sama dengan akar H aksen per H. Nah, di mana ini adalah H aksen ya, ini adalah H, jadi ketinggian sebelum ya, ini kemudian ketinggian sesudahnya. Nah, eh kita tadi juga membahas mengenai koefisien restitusi bahwa koefisien restitusi ini nilainya nanti akan mempengaruhi bagaimana tumbukan itu terjadi. Ada yang lenting sempurna, lenting sebagian, tidak lenting sama sekali, ya kan? Nah, sebenarnya untuk mengingatnya, lenting sempurna ini terjadi ketika E itu sama dengan 1. Nah, kemudian tidak lenting ini terjadi ketika E sama dengan 0. Nah, kemudian yang lenting sebagian ini terjadi ketika E-nya nilainya di antara 0 sampai 1. Nah, supaya mudah ini saya pindah dulu ya. Nah, ini dia sudah saya simpulkan. Jadi lenting sempurna itu terjadi ketika nilai E ini adalah 1, lenting sebagian itu terjadi ketika nilai E-nya di antara 0 dan 1, kemudian tidak lenting sama sekali itu ketika nilai E-nya atau koefisien restitusinya adalah 0. Nah, untuk penjelasan secara mendetail mengenai 3 jenis tumbukan ini akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Oke, nah sebelum menutup video ini, saya akan berikan satu contoh soal mengenai mengenai hukum kekekalan momentum tadi. Oke, kita lihat soalnya seperti apa. Nah, ini dia dua bola dengan massa identik, artinya massanya sama, bergerak saling mendekati pada satu garis lurus, kemudian saling bertumbukan. Kecepatan awal bola adalah 8 meter per second, bola kedua adalah 10 meter per second. Jika kecepatan bola kedua setelah tumbukan adalah 5 meter per second, berapa kecepatan bola pertama sesudah tumbukan dan kemana arahnya? Nah, untuk menjawab ini, alangkah lebih mudahnya kita gambarkan dulu kasusnya. Nah, anggap saja ini kita namakan bola A ya, bola pertama ya. Bola pertama kita namakan bola A. Kemudian bola kedua kita namakan bola B. Ini kemudian dia terletak pada satu garis lurus. Nah, ceritanya mereka saling mendekati nih. Nah, karena saling mendekati, ya otomatis si A logikanya ke arah kanan, si B ke arah kiri. Nah, yang perlu saya ingatkan, biasanya siswa-siswa itu sering salah mengerjakan uh, hukum kekekalan momentum ini dikarenakan dia lupa bahwa momentum itu adalah besaran vektor. Nah, biasanya mereka lupa mengenai arah atau tanda baca daripada gerak itu sendiri. Nah, supaya tidak lupa, saya akan mengingatkan kepada kalian, kita harus memisalkan dulu. Jika dia misalkan ke arah kanan, kita harus bikin perjanjian tanda misalkan positif. Jadi kalau ke kanan kita anggap positif, kalau ke kiri dia negatif. Nah, ini terserah kalau kalian mau balik-balik silahkan saja, tidak masalah. Ya, jadi tidak masalah kalian mau balik. Yang penting kalian ingat kalau misalkan seperti apa ya, misalkan ke kanan positif atau ke kiri yang positif, nah, kalian harus ingat di awal. Nah, saya membuat perjanjian ini bahwa kalau dia ke kanan dia positif, ke kiri negatif. Nah, ceritanya lihat di sini. Kecepatan bola pertama itu adalah 8 meter per second. Berarti VA ini adalah 8 meter per second. Karena dia arahnya ke kanan, berarti dia positif. Kemudian bola kedua adalah 10 meter per second. Nah, VB ya, karena dia arahnya ke kiri, walaupun di sini tidak tertulis dia negatif, kita harus negatifkan dia 10 meter per second.
Nah, sesudah tumbukan, ya ini sebelum tumbukan ya, kemudian sesudah tumbukan seperti ini nih. Nah, si B, ceritanya si bola B, ini bola kedua ya, bola kedua, VB aksen berarti. Nah, VB aksen ini ternyata adalah 5 meter per second. Ingat, 5 meter per second itu berarti arahnya ke kanan. Nah, arah positif. Berarti ini 5 meter per second ditanya. Nah, ini ya. Nah, yang ditanya adalah VA aksen. Nah, ini adalah berapa dan arahnya juga kemana. Nah, sekarang coba kita kerjakan menggunakan rumus yang tadi. Oh, nah ini lupa ya masanya. Nah, masanya identik ya. Berarti MA itu sama dengan MB sama dengan M. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya saja. MA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Nah, M-nya sama ya, identik ya. Berarti ini M VA plus M VB sama dengan M VA aksen plus M VB aksen. Nah, boleh berarti M dalam kurung VA plus VB, ya kan, sama dengan M dalam kurung VA aksen plus VB aksen. Ini boleh kita coret ya. Nah, karena identik berarti tersisa VA dan VB. VA-nya adalah berapa itu? 8 ya, 8 ditambah dalam kurung, nah, VB-nya adalah minus 10. Nah, sama dengan VA aksen tidak tahu, ini yang kita cari, ditambah VB-nya adalah 5 meter. Ya, berarti tinggal kita utak-atik ini. Berarti min 2 sama dengan VA aksen plus 5. Berarti min 2, ini positif ya. Berarti negatif 5 sama dengan VA aksen. Negatif 2 dikurang 5, berarti sini ya. Nah, minus 7 meter per second sama dengan VA aksen. Nah, berarti kecepatan bola pertama sesudah tumbukan itu nilainya adalah 7 meter per second. Kemudian arahnya, karena di sini negatif, kita sudah tahu ya, kalau negatif dia berarti arahnya ke kiri. Nah, berarti ini adalah arahnya ke kiri. Nah, kira-kira cukup jelas ya mengenai video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian memahami hukum kekekalan momentum. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis tumbukan. Oke, sampai jumpa lagi. Saya akhiri video ini. Selamat belajar. Bye-bye.